Hai guys, kami dari PIC Lipo Office Tower. Gereja ini adalah gereja yang dipersiapkan untuk lintas generasi. Dari usia muda, senior, semuanya akan bergabung menjadi satu. Silakan untuk masuk ke tayangan berikutnya dari firman Tuhan. Bapak Ibu semua bisa belajar untuk sesuatu dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Rudi Darmawan, saudara saya pelayanan di GBI Metro Permata. Belajar menjadi hamba atau kita melepaskan hak. Ya, sebetulnya tema ini adalah tema yang rasanya sebetulnya kita sering baca Bapak Ibu istilahnya. Tapi pengertiannya mungkin nggak terlalu akrab sama kita. Kalau saya ngomong gini ya, Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonye, tahu? Yang usia saya nih 50-an tahu apa itu. Tapi anak muda sekarang apa itu bahasa apa itu? Kata hamba itu kita sering baca di Alkitab. Tapi pengertiannya mungkin kita miss saudara. Ini sebuah hal yang katakanlah tidak populer di zaman ini. Anda tahu istilah, ini adalah selebaran sudah, kira-kira selebaran tahun 1959, tahun 1958-55 ya. Tentang yang namanya lelang budak. Ya. Ini kejadiannya di Amerika, lelang budak saudara, nama-namanya disebut, lalu keahliannya dituliskan di sana karena itu akan menentukan harganya. Tahun-tahun itu dari 1700-an sampai 1865 saudara. Perbudakan terjadi. Rata-rata kalau kita lihat harganya, Anda bisa googling lah ini ya. $800 waktu itu sampai $5.000 tergantung kapasitas si budak yang dijual. Tapi ini menggambarkan bahwa ini pernah terjadi. Ada orang-orang yang dijadikan budak di dalam ya, sejarah manusia. Ya. Nah, kata yang tadi belajar menjadi hamba itu jadi aneh. Kenapa? Karena kita di alam modern tidak mengenal yang namanya budak di alam modern. Kita tahu human trafficking, PBB sudah membuat ratifikasi dan itu sudah dilarang. Meskipun faktanya kenyataannya ada. Ini adalah sekilas bahwa perdagangan manusia, perbudakan itu memang terjadi. Dan di tahun-tahun itu sepertinya ini mendatangkan keuntungan yang besar sehingga orang melakukannya. Banyak orang dari benua Afrika dibawa ke Eropa, ke Amerika untuk dijadikan budak. Nah, ketika Rasul Paulus menulis Bapak Ibu, ketika zaman Yesus, tentu zaman yang lebih lama lagi, 2000 tahun yang lalu, itu yang namanya perbudakan juga sudah ada. Jadi sesuai dengan tema khotbah yang kita akan renungkan, kita memikirkan begini, sekarang kita ini, sekarang hidup di zaman sekarang, apa yang kita kejar sebetulnya? Ya, Bapak Ibu sebetulnya apa sih yang dikejar? Kalau orang berdosa, orang tidak kenal Tuhan, itu ngejar apa sebetulnya? Sukses mungkin. Kebebasan finansial, mereka senang dengan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, apalagi sekarang di Instagram, di media sosial dimunculkan lah, masih muda, sudah punya 22M misalnya gitu. Ya, usahanya jualan donat, umur 22 sudah punya 22M, ya, umur sekian, ya, dan lain sebagainya. Orang pengen financial freedom, orang pengen pensiun muda, orang pengen yang namanya kebebasan atau sukses atau happiness, kebahagiaan saudara. Itu yang orang pada umumnya kejar. Tapi balik ke kata yang tadi saudara, sebetulnya manusia itu sebetulnya tidak pernah lepas dari yang namanya perbudakan. Ya, mungkin terdengar kayak berita buruk. Dari Yohanes 8:34 ketika Yesus mengajar saudara, mari kita baca sama-sama terlebih dahulu, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi, apa sih itu hamba Pak? Orang yang dibeli oleh orang lain. Saking miskinnya, ini contoh satu kasus. Saking miskinnya dia punya utang, banyak utang, gak bisa kembaliin, akhirnya dia bilang aku jual diri dah. Akhirnya seseorang membeli dia, lalu dia menjadi budak dari seorang tuan. Apa yang dikerjakan seorang budak di rumah tuannya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa saja yang diperintahkan oleh tuannya? Suruh ngepel lantai, siap dia kerjakan. Suruh mengembalakan kambing domba, siap dia kerjakan. Budak bisa gini enggak? Aduh Tuan, dombanya bau, kambingnya bau, saya alergi bau. Bisa melakukan itu?
Dia hanya bilang apa? Siap, ya Tuhan. Dan dia apa? Kerjakan. Kekristenan itu perlu kita praktekkan. Katakan amin, saudara. Kalau kekristenan diwujudkan hanya dalam bentuk ibadah, nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu kolekte, lalu dengar khotbah, doa berkat, pulang. Minggu depan 2 lagu cepat, 3 lagu lambat, 1 lagu kolekte, dengar khotbah, pulang. Maka lama-lama orang bisa bosan, betul ya? Yang melayani juga bisa bosan ya. Jadi Bapak Ibu, gimana sebetulnya kekristenan itu? Kekristenan itu adalah praktek, katakan praktek. Ya. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen 5, 10, 15 tahun, semua cerita Alkitab udah tahu? Sudah tahu belum? Kurang lebih lah. Alkitab itu yang kita baca, kita dapat rema. Praktekkanlah itu. Karena kalau tidak dipraktekkan, maka Anda dan saya akan sekali lagi bosan. Dengar khotbah, ayatnya Yohanes 8, ya sudah tahulah. Kejadian 6, ya sudah tahulah. Wahyu 12, ya sudah tahulah. Maleakhi 3 ayat 10, ya apalagi itu sudah tahu Bapak Ibu. Semua Alkitab sudah tahu, tapi kita nih secara rohani kita belajar jadi hamba. Apa maksudnya? Dalam Yohanes 8 ayat 3, orang, ini kata-kata Yesus, orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Tapi orang yang berbuat dosa artinya mereka yang committed to sin, saudara. Orang yang berkomitmen sama dosa atau dia belum kenal Yesus, dia adalah hamba dosa. Jadi kalau Bapak Ibu mendoakan seseorang untuk lepas dari dosa, lepas dari kecanduan, lepas dari yang mengikat dia, itu tidak gampang. Betul apa yang saya bilang? Kenapa tidak gampang? Karena dosa bukan hanya perbuatan. Dosa adalah perbudakan atau perhambaan. Ya termasuk kita sendiri. Lepas dari dosa gampang apa susah? Susah. Karena dosa itu adalah perhambaan, Bapak. Bukan sekedar perbuatan. Kalau perbuatan nih, saya minum. Kalau saya nggak haus, saya nggak minum. Tapi dosa nggak kayak gitu. Sekali orang melakukannya, dia akan terus diikat. Ya, terus. Dan berita buruknya, dosa ini sebagai hamba, saudara, mengikat sampai orang itu meninggal. Karena yang namanya perhambaan ini akan terjadi sampai orang meninggal. Saudara. Ya, tadi yang budak-budak yang dibeli di zaman Amerika atau di zaman Paulus, saudara, mereka menjadi budak sampai mati. Bahkan kalau dia dikasih sama tuannya, seorang wanita begitu, lalu mereka punya anak, anaknya pun akan jadi milik tuannya. Dan itu akan terus turun-temurun. Itu ngerinya dosa. Ngerinya yang namanya perhambaan dosa, Bapak Ibu. Tapi kemudian datang berita sukacita, berita Natal. Kristus melepaskan manusia dari apa? Dari dosa, dari belenggu dosa. Dari 1 Korintus 6, 19, 20. Mari kita baca rame-rame. 1, 2, 3. Atau, tidakkah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita mikirkan sebentar. Kadang-kadang baca Alkitab itu perlu mikir. Apa sih ini maksudnya? Tidak tahukah kamu, kata Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa tubuhmu, orang Korintus, sekarang adalah kita, adalah bait atau rumah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diam dalam kita. Katakan amin, saudara. Kalau kekristenan wujudnya adalah ibadah, lama-lama kita hanya melakukan ritual ibadah. Ya, lagunya aja yang beda, khotbahnya aja yang beda. Tapi kitanya mah tetap aja, hanya duduk diam lalu ya minggu depan melakukan yang sama lagi, saudara. Yang benar tuh lagu tadi, Roh Kudus diam di mana? Di dalam kita. Lalu dia akan bergerak, saudara. Namanya dinamika Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bergerak, dia akan menuntun kita untuk praktek firman yang sudah kita dengar. Ya, Roh Kudus akan menuntun. Nah, tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, Roh Kudus itu dari Allah. Kamu, apa saudara? Bukan milik kamu sendiri. Ketika orang ada di dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Bu, Pak, orang itu sejatinya tidak memiliki dirinya sendiri.
Dosa mencengkeram dia, dan dosa akan terus megangin dia. Ya, orang ini boleh ibadah. Orang ini boleh ibadah, saudara. Orang ini boleh berbuat baik, tapi dicengkeram oleh dosa sampai mati. Ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli. Siapa yang beli kita kira-kira dari ayat ini, saudara? Yesus, karena itu, dan harganya telah apa? Lunas dibayar. Jadi kita ini sebelum kenal Tuhan adalah miliknya dosa. Bukan hanya perbuatan, tapi perbudakan dosa. Dosa menjadi tuan dalam hidup kita. Bu, Pak, yang saya katakan ini bukan cerita jauh ya. Itu hidup Anda dan saya, kita secara personal. Ayat 20, kamu telah dibeli. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Kristus membeli saya? Bagaimana? Tadi ada lagu Mati Ada Bangkit. Ya, mari Bapak Ibu kita bayangkan sebentar ketika Anda menonton film The Passion of the Christ. Yesus ditaruh di sebuah tonggak, lalu algojo pegang apa itu namanya? Cambuk yang ujungnya ada logam atau tulang, lalu disabetkan, dipukulkan. Itu tenaga yang dikeluarin enggak gini ya. Kamu kayak nyabet anak nakal itu. Bukan, saudara. Itu algojo dilihat oleh banyak orang, ratusan orang. Dia akan kerja dengan semangat. Bang! Terus, ya. Kalau itu namanya disesah, itu jumlahnya 40 kali, saudara. Dan ketika orang dihajar 40 kali, apapun yang dikenakannya pelan-pelan akan lepas. Yesus Kristus mengalami itu. Kalau toh berbaju pada awalnya, pelan-pelan bajunya akan lepas. Bahkan kulit-kulitnya akan lepas juga. Bagaimana cara Yesus membeli saya? Dia yang adalah Allah, jadi manusia, dia merelakan dirinya. Kitab Filipi pasal 2 berkata, ia merendahkan diri. Ia mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan? Bapak-bapak, kalau di sini Anda adalah owner dari sebuah usaha. Satu hari Anda punya manajer, anak buah Anda manajer, punya tamu. Saudara. Dia lagi ngobrol sama tamu di ruangannya, Anda bikinkan kopi. Lalu Anda bawa ke tamunya si manajer. Pernah ngalamin itu? Enggak ya, kayaknya jarang. Manajer itu pasti bingung, salah tingkah saudara. Loh kok Bapak? Pak. Ya, itu namanya merendahkan diri Pak. Belum mengosongkan diri. Tapi itu satu perbuatan yang sudah merendahkan diri. Ya, kalau Anda membuatkan teh untuk tamu dari staf Anda, wah itu lebih lagi saudara. Lebih hebat lagi itu kerendahan hati. Yesus adalah Allah, amin. Jadi manusia itu sudah bukan merendahkan diri. Itu namanya mengosongkan diri. Dan sudah jadi manusia, dia lebih lagi turun lebih rendah lagi. Sampai mati di kayu salib. Bagaimana cara Yesus membeli saya? Dia harus naik ke kayu salib. Bapak-bapak, tidak pernah kita pergi ke minimarket dekat rumah hanya dengan kaos oblong. Betul ya? Apalagi telanjang dada hanya pakai celana panjang lalu Anda beli sesuatu. Anda nggak akan melakukan itu. Kita nggak akan melakukan itu. Peradaban kita sudah maju, saudara. Kita nggak akan melakukan hal seperti itu. Yesus, lihat saya Bapak Ibu, rela mengosongkan diri. Yesus nyaris telanjang di depan banyak orang. Karena hukuman salib itu sengaja dipertontonkan supaya ada efek jera buat masyarakat yang ada pada waktu itu. Yesus merelakan dirinya untuk itu. Untuk membeli saya dan saudara. Bapak Ibu, harganya mahal apa enggak? Keselamatan itu mahal apa enggak? Bagaimana cara saya jadi hamba Kristus? Kita bikin dosa, udah mumpung masih muda bikin dosa puas-puas. Dosa puas-puas, dosa menyakiti Tuhan enggak? Menyakiti hati Tuhan. Udah puas-puas, tahu mau mati, baru bertobat. Orang gitu ya biasanya. Tahu mau mati atau enggak tahu mau mati? Enggak tahu lah. Satu hari ngalami kesusahan besar. Dalam kesusahan bilang, ya Tuhan Yesus, aku mau percaya sama Tuhan. Yesus kalau lihat kayak gitu, mengampuni atau enggak ngampuni? Kurang keras? Mengampuni.
diampuni Bapak. Meskipun orang ini udah parah banget. Kenapa parah? Karena jadi hamba dosa. Tapi bagaimana cara seorang hamba dosa menjadi hamba Kristus? Lihat saya. Dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan dalam hidup. Apa arti kata Tuhan Bapak Ibu? Tuhan artinya Tuan di atas segala Tuhan. Dulu saya punya Tuan namanya dosa. Tapi saya sadar itu membawa saya pada kesusahan yang besar. Lalu saya berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuan di atas segala Tuan dalam hidupku. Aku bukan bertuankan dosa lagi. Tapi sekarang aku bertuankan Tuhan Yesus. Itulah cara saya. Jadi saya dan saudara modalnya cuma apa? Percaya dan bicara. Yesus untuk membeli saya dan saudara modalnya apa? Mati di kayu salib. Dengan cara yang begitu luar biasa. Kalau dipikir-pikir enggak imbang ya. Yesus melakukan bagian yang sangat sulit. Saya melakukan yang bagian yang sangat gampang. Meskipun yang gampang juga tak gampang buat sebagian orang. Membuat orang, menyadarkan orang tentang kesalahannya itu tidak gampang. Ya. Tapi saya mau berangkat dari sini dulu. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib. Dengan luka yang begitu parah. Ya, apa yang saya lakukan supaya jadi hamba Tuhan? Saya hanya berkata. Saya percaya Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Maka kita berubah status. Tadinya hamba dosa, terus menjadi hamba siapa? Hamba Yesus. Apa yang dikerjakan sebagai seorang hamba? Melakukan semua yang apa? Tuannya suruh. Sebetulnya seperti itu. Nah, kebanyakan orang Kristen apa Kristen ya? Kristen. Itu kayaknya untuk melayani Tuhan gampang apa susah? Susah. Kenapa susah? Lihat. Karena mungkin datangnya dari sebuah kesadaran gini. Saya dari Kristen dari kecil kok. Kayaknya yang namanya pengorbanan Yesus tuh nggak ada artinya buat orang itu. Sehingga disuruh melayani dan yang disebut pelayanan toh juga tidak susah-susah. Amin. Kalau ibadah sekali seperti ini Anda ada 2 jam atau 3 jam lah ada di gereja. Melayani orang-orang, mungkin mengkonseling dan lain sebagainya. Tapi untuk sebagian orang itu pun susah. Jangan nyindir saya Pak. Oh saya nggak nyindir, saya sedang nembak ini saudara. Nyindir terlalu pelan ya. Jadi maksud saya begini, untuk yang namanya melayani, karena judulnya adalah belajar menjadi hamba. Melepaskan hak. Wah itu pelajaran orang dewasa Bapak. Tapi dasarnya adalah ini, saya menjadi hamba itu kenapa sih? Karena Yesus sudah membeli kita. Jadi dari tema belajar menjadi hamba, sebetulnya begini saudara, bukan bagaimana saya jadi hamba kesulitannya, bukan. Dengan kita ditebus oleh Yesus, kita sudah jadi hamba Tuhan. Amin. Yang belum pas adalah sikap kita ini sebagai hamba. Kita ini sebetulnya hamba dari Kristus, doulos dari Kristus. Dia sudah beli kita, tapi sikap kita kayak tuan atas diri kita sendiri. Ya. Jadi yang hari ini harus dilakukan apa? Mengubah sikap, katakan mengubah sikap. Bagaimana supaya sikap saya bisa berubah Pak? Ya namanya taat atau nurut sama firman Tuhan. Ya. Seringkali kita, sekali lagi, kekristenan kita hanya diwujudkan dalam ibadah. Saya sudah ibadah loh Pak Rudi. Iya sih ibadah itu bagus. Tapi sepulang ibadah apa yang kita lakukan? Besok Senin siang kita ngapain Bapak Ibu? Selasa sore kita ngapain? Rabu malam kita ngapain? Kamis kita ngapain? Dia ada di dalamku. Terus apa tadi? Bergerak di hidup. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu ada di dalam kita dan Tuhan mau bergerak. Dan ketika Roh Kudus bergerak, pasti Roh Kudus akan membawa kita. Katakan amin, saudara. Dia akan membawa kita. Ya. Dan ketika kita mulai mau dituntun oleh Roh Kudus bergerak A dan B dan C, itulah yang namanya kita jadi hamba. Dengan sikap seorang hamba. Jangan jadi hamba, sikapnya tuan atas diri sendiri. Karena manusia ngejar kebebasan. Manusia pengen jadi sukses. Jadi tuan atas dirinya sendiri. Dan roh itu adalah roh yang berbahaya. Jadi bagaimana belajar menjadi hamba dalam arti sikap seorang hamba. Belajar untuk menantikan apa? Waktunya Tuhan.
Kadang-kadang doa kita sudah kita naikkan dan belum terjadi. Bapak Ibu, kalau doa-doa itu berhubungan dengan keselamatan, percayalah akan segera terjadi. Amin. Ya, Tuhan akan membuat sesuatu yang indah. Yang kedua, kita belajar melepaskan hak. Ya, lalu yang ketiga, berserah di bawah otoritas Tuhan. Artinya gini, Saudara, Tuhan, Roh Kudus akan bergerak di dalam hidup kita. Anda ingat ada seorang yang sakit stres di Gerasa. Bayangkan, Lukas pasal 5. Yesus nyebrang Danau Galilea, ada seorang yang stres di daerah Gerasa. Lalu Tuhan Yesus usir setannya. Ingat ya cerita itu Bapak Ibu. Markus pasal 5. Lalu setannya masuk kemana? Nah, babinya ingat. Cerita babinya ingat ya. Setannya masuk babi, berapa babi itu? 2.000 babi. Ini babi lagi mahal-mahalnya ini hari-hari. Mungkin satu ekor bisa 4 juta mungkin ya. Kemarin saya ke Citra Raya. Ada anak rohani saya pindah ke sana, nenek mertuanya meninggal. Sebelum makan saya dikasih rahang babi, ini orang Nias. Rahang babi beserta lemak-lemaknya ya. Satu nampan besar gitu. Karena itu tanda penghormatan. Cerita babi. Markus pasal 5, setannya masuk babi lalu udah. Nah dengar ya, orang itu tadinya diperhamba oleh setan, betul? Dia stres, dia memukuli dirinya dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika dia minta, Tuhan Yesus aku boleh nggak ikut? Yesus bilangin, nggak usah ikut, kamu pulang kampung aja dan kamu cerita sama orang-orang di kampung. Dengar, dia tadinya adalah hamba setan. Dia melakukan semua yang setan perintahkan, merusak dirinya sendiri, berbahaya buat orang. Tapi ketika dia menjadi hamba Kristus, Kristus menyelamatkan dia, lalu dia diperintahkan pulanglah ke kampung dan beritakan apa yang Tuhan kerjakan. Lalu dia pulang kampung, lalu dia mulai memberitakan Injil. Dan Anda bisa baca nanti di Markus 5 ayat 20, saudara. Dia memberitakan Injil di 10 kota, Dekapolis. Berapa kota? Berapa kali ketemu Yesus? Sekali. Anda berapa kali ketemu Yesus? Muter gini. Apa ini artinya ini? Berapa kali memberitakan Injil di kota-kota? Loh kok jadi melotot sih? Belum Pak. Lah itu orang baru dari budak dosa, dilepaskan lalu menjadi budak atau hamba Yesus. Orang ini nuruti Yesus. Tahun 2026 disebut tahun apa? Oleh Pak Niko? Jangan bilang tahun kuda Pak. Bukan. Tahun 2006. 2026 tahun apa? Tahun amanat agung. Anda pernah dengar gak? Kita ini harus menyelesaikan amanat agung. Pernah dengar? Sudah dikerjakan? Mari kita belajar melakukan, amin. Lihat saya. Jadi khotbah ini belajar menjadi hamba dari Kristus Yesus. Ujungnya, tujuannya adalah supaya kita ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang Tuhan perintahkan adalah selesaikan amanat agung. Jadi mari saya ingin mendorong setiap kita jadi orang-orang yang melakukan itu. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Wah susah Pak, ya susah. Nah susah itu artinya saya berhak atas kesusahan dan saya nggak mau repot. Tapi saya dan saudara belajar melepaskan hak kita untuk nggak mau repot. Oke deh aku mau repot. Tuhan kadang-kadang panggil Anda jam 4 pagi, ayo nak doa. Doakan jiwa, doakan tetangga, doakan temanmu, doakan yang lagi sakit. Saya harus melepaskan hak saya untuk tidur enak di pagi hari. Kadang saya harus melepaskan hak saya untuk menikmati kenyamanan segala berkat. Tapi kalau itu memang tujuannya untuk penyelesaian amanat agung, mari katakan sama Tuhan, Tuhan saya bersedia. Amin. Mau belajar melakukan itu? Ingat kekristenan kalau hanya teori, percayalah Anda akan bosan. Tapi mulai belajar praktek, ya. Tuhan kau berdaulat atas hidupku. Itu namanya kita ada di bawah otoritas Tuhan. Ya, mari sekali lagi belajar
dan belajar praktek. Katakan amin, saudara. Saya juga belajar. Ya, mungkin saya pernah khotbah di sini, saya mulai 2 tahun ini, saudara. Saya sering kalau ketemu orang di jalan-jalan. Jadi harian saya suka naik motor. Ketemu pemulung, saya akan datangi dia. Saya kasih uang kecil, lalu saya ajak ngobrol. Dan ujungnya saya akan tawarkan doa. Ya, dan banyak saya sudah melakukan itu, saudara. Mungkin sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saudara. Saya sedang pulang minggu malam. 3 minggu yang lalu. Minggu malam saya dan keluarga habis ibadah 3 jam 5 sore sampai jam 7 makan malam lalu pulang. Begitu pulang di dekat tikungan rumah saya, ya Pak Sugiono tahu di Metro itu, mau masuk gang saya ada seseorang yang motornya lagi mogok. Sama 2 anak kecil. Terus saya bilang sama istri saya mau ngomong sama orang itu. Ya cuma 20 meter ke rumah, lalu anak saya yang setir, saya turun, saya datangi orang itu. Kenapa Pak? Oh ini mogok, karburatornya begini. Orang itu rumahnya di kampung di belakang Metro Permata. Terus dia bilang sama anaknya 8 tahun, "Nak, tolong ambilin itu." Ya, saya udah ngobrol, saya bilang gini, "Saya temenin Pak anak Bapak." Nggak usah repot. Dia udah tahu nama saya Rudi, saya tahu nama dia Pak, namanya Pak Gepeng panggilan. Nggak apa-apa Pak, saya anterin ke kampung, kira-kira 150 meter. Balik lagi, alat itu sedang dia pasang, saya pulang ke rumah, saya ambil minuman dingin, saya ambil uang kecil juga, $1 Australia lah, tahu ya. Saya kasih sama anak itu, "Nak, ini buat kamu ya, teh botol dingin sama 2 anak itu." Lalu saya kasih uang kecil ke mereka berdua, saudara. Akhirnya motornya selesai, saya bilang, "Pak Gepeng, sukses ya dalam pekerjaannya." Terus saya bilang, "Pak, boleh nggak saya doain Bapak?" Ya mungkin dia nggak enak hati, saya udah berbuat baik banyak gitu ya. Dia bilang, "Boleh Pak, saya doain. Tuhan memberkati Pak Gepeng, istri, anaknya, pekerjaannya." Dia seorang ini yang bangun-bangun gitu, saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, jadi ketika saya melihat orang itu, Roh Kudus, ya munculnya begini, saudara. Saya mau ngomong sama dia. Tapi saya percaya itu adalah Roh Kudus, amin Bapak Ibu. Nah, maksud saya begini dengan khotbah ini. Mari kita belajar untuk menjadi hamba dari Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang saya lakukan repot nggak tadi? Repot lah, saya khotbah 3 kali, siangnya ngajar lalu malam-malam harusnya saya habis makan bebek selamat itu langsung istirahat di rumah kan gitu. Tapi saya menyempatkan diri. Memang repot sih, tapi seseorang mengenal nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar melakukan itu. Amin. 1 slide lagi. Bapak Ibu harus menyadari gini, menjadi hamba dari Sang Pencipta adalah kehormatan tertinggi buat kita manusia. Amin Bapak Ibu. Ketika Anda mau repot, Anda mau melakukan, itu yang saya sebutkan tadi hal yang kecil, saudara. Dan saya sudah melakukannya, 2024 ada 60 kali orang yang saya doakan. 2025 ada 70 lebih, saudara. 2026 terus ini sudah mulai, ya saudara. Jadi maksud saya adalah dengan kesaksian ini, kekristenan harus dipraktekkan. Amin Bapak Ibu. Kadang deg-degan, kadang saya juga males. Saya minta tambahan waktu 1-2 menit ya. Kadang males, kadang juga, orangnya marah enggak ya? Marah enggak ya? Saya pernah 1 hari pulang dari persekutuan doa di Tanjung Duren, di Kepaduri, tiba-tiba ada seorang pengamen di pinggir jalan dan Roh Kudus bilang ini, doakan dia. Doakan orang pengamen, saudara. Bapak-bapak tinggi, mukanya agak serem. Udahlah saya terus saja ke perempatan Kedoya itu. Tapi dorongan itu nggak bisa, akhirnya saya putar balik, saya cari bapak itu dan saya kasih uang goceng, saudara. Saya bilang ini, "Pak, saya mau doain Bapak, mau nggak Pak?" Dia bilang langsung gini, "Mau Pak." Dia bilang, "Buat apa Pak?" "Ya supaya banyak rezeki." Oke, saya doakan. Saya di atas motor, orang itu berdiri, saya doakan. "Bu, Pak, apa sih yang saya ngomong?" "Saya belajar menjadi hamba dari Sang Pencipta." Bisa katakan amin? Dan nanti ketika kita pulang, boleh bangkit berdiri. Ada perkataan gini, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Amin. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hai guys,
Kami mengharapkan apa yang sudah disaksikan berikut ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu sekalian. Terus bertumbuh, terus berkembang, menjadi berkat di PIC Lipo Office Tower. Tuhan Yesus memberkati.